dalilnya untuk menguatkan dia tidak berpuasa itu adalah legitimasi dari dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langganan Nabi Mustafa wa hablina syafiina wa barakatuh. Assalamualaikum aba'ana wa ummatana wa tayyibana wa syafana wa qan. Jangan nasikan asyadana kalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sampai pada bab syarat wajibnya puasa. Kemarin masih umum ya tentang definisi puasa, sekarang sampai syarat-syarat wajibnya puasa. Ada berapa itu syurutu wujubi shaum? Khamsatun. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 5. Yang pertama, orang itu wajib berpuasa ketika satu al-Islamu, dia beragama Islam. Jadi kalau nggak beragama Islam ya boleh puasa. Puasa boleh, tapi nggak diterima puasanya karena syarat pertama itu harus beragama Islam. Terus yang kedua, taklif. Sudah terkena beban atau sudah siap mengemban beban kewajiban dari perintah-perintah Allah, yakni dengan yang itu yang fi'lul awamir wajtinabun nawafi, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Biasanya yang sudah tamyiz, yang begitu itu yang sudah bisa membedakan antara yang mana yang tepat sama yang mana yang tidak layak untuk dilakukan. Taklif di sini di syarahnya itu ditambahi wa yumaru bihi as-sabi li sab'in idza ataqahu wa yudrabu alaihi li asli badali. Itu berarti dinisbatkan pada sholat ya. Jadi ketika usia 7 tahun masih diajari, kalau nggak kuat puasa ya nggak usah disuruh, nggak usah diperintah, ya diajari saja, diajari untuk berpuasa. Jadi nanti ketika sudah usia 10 tahun baru nanti diketati dengan cara dipukul, tapi ghairu mudarrah, yang tidak menyakiti ya, yang tidak sampai membekas, nggak sampai anarkis, tapi untuk tadrib, untuk pendidikan atau takdib. Liyatadabbaru sudah. Jadi itu. Jadi taklif itu berarti ukurannya dikiaskan atau dinisbatkan ke sholat tadi ya, usia 10 tahun baru diajari. Caranya ya diperintah sholat, tapi kalau nggak kuat nggak usah dipaksa. Tapi kalau usia 10 kok dia sudah mampu melakukan sholat, melakukan puasa, ya diajar agak sedikit ditekan. Kalau sampai puasa siang, wa idza balagha as-sabi bin nahar wa huwa shaim wajaba itmamu shaumihi wala qada alaihi. Jadi kalau yang bocil tadi itu kok semunggo dia kuat sampai duhur itu kuat. Biar nolak puasa duhur ya. Iya, puasa jam 10 aja ada. Jadi kalau kok sampai duhur itu dia sudah kuat, maka wajib untuk melakukan sampai mentok, sampai maghrib itu. Tapi kok semunggo asar nggak kuat, selalu saya bocah nggak kuat, ya nggak apa-apa, disuruh makan, disuruh minum itu nggak apa-apa.
wala qadha, nggak harus mengqadha puasa di di bulan berikutnya atau di hari berikutnya. Ini menarik, ini kewajiban yang tidak punya konsekuensi logis ya, karena tadi itu karena masih di litadrib untuk pendidikan. Sudah. Wal itaqah, yang ketiga adalah wal itaqah, mampu. Jadi secara fisik dia mampu untuk melakukan puasa. Kalau itaqah itu kemampuan ini dibagi menjadi dua, ada yang hissan, indrawi, yang lahiriah, ada yang syar'an. Jadi ada yang tidak mampu secara fisik, ada yang tidak mampu atau tidak ada kemampuan secara syar'i. Yang tidak ada kemampuan secara fisik itu misalkan dia likibarin, orang yang sudah sepuh, atau limarodin, orang yang memang sakit, jadi bisa orang tua yang sepuh, bisa yang sakit. Itu dia tidak mampu secara fisik, secara lahiriah dia tidak mampu, secara fisik nggak mampu. Maka yang seperti itu walaihi al-fidyah an kulli yaumin muddun. Jadi satu hari itu ngasih fidyah, satu porsi makan, satu porsi sak piring, kayak paring ke uang. Itu sudah bisa. Yang secara syar'i, yang tidak ada kemampuan secara syar'i itu seperti orang haid dan orang nifas. Jadi sebetulnya dia bisa melakukan puasa, tapi secara syar'i dia tidak diperbolehkan puasa. Jadi nggak ada itu atau nggak ada kemampuan di situ. Yang orang haid atau orang yang nifas tadi tidak walaihi mal qadha. Jadi yang dua orang ini nanti pada hari berikutnya qadha puasa. Jadi itu secara makna wal itaqah itu mana tahammul wa ta'ab, ada kemampuan menanggung beban atau ta'ab, kesusahan, berat menanggung beban itu, kuat atau enggak itu menanggung bebannya. Dari definisi wa mana tahammul wa ta'ab, menanggung beban itu dulu, atau ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama itu masih bersifat pilihan. Bersifat pilihan itu puasa itu bersifat pilihan, bersifat at-takhyir, mau boleh memilih antara puasa sama memilih tanggungannya tadi. Konsekuensi logis tadi kan, konsekuensi logis kan bayar fidyah. Jadi boleh memilih antara puasa atau bayar fidyah. Itu ayat yang pertama. Ayat pertama walal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amun miskin. Jadi boleh memilih untuk melakukan fidyah tanpa tanpa melakukan puasa. Tapi menurut ulama atau kebanyakan ulama, ayat itu sudah dinasakh dengan ayat faman syahida minkum syahr falyasum. Barang siapa yang sudah masuk bulan puasa, maka falyasum, maka wajib untuk melakukan puasa, falyasum. Nah, kemudian ayat yang sebelumnya yang katanya dinasakh tadi menjadi pengkhusus ya, pengecualian bagi, itu tetap berlaku bagi orang yang tidak mampu. Walitaqah tadi itu yang bisa, yang tidak mampu secara fisik kayak orang tua atau orang yang sakit, itu baru walladzina yutiqunahu fidyah atau ya itu sudah, itu walitaqah. Syarat yang selanjutnya as-sihah, sehat. Syarat yang selanjutnya adalah sehat. As-sihah fala yajibu al-marid in khafa ad-darar fa in
soma ajza, jadi orang yang sakitnya apa namanya parah, artinya parah itu ya parah. Kalau dia puasa maka bisa kambuh atau proses penyembuhannya itu menjadi tertunda, menjadi semakin lama gara-gara melakukan puasa. Maka yang demikian boleh untuk tidak puasa. Kalau dia memilih tetap puasa boleh, boleh ajza, boleh. Tapi kalau nggak puasa itu boleh. Dalilnya untuk menguatkan dia tidak berpuasa itu adalah legitimasi dari dokter. Biasanya dokter menyatakan, Mas, Mbak, Pak D, Bude, Mbak, itu kan baiknya sampean boten usah puasa. Kalau seperti ada legitimasi dari dokter seperti itu maka lebih baik tidak puasa. Kayak misalkan orang di sini terkena bimarodil gula atau kulwa, penyakit ginjal ya, ginjal atau penyakit apa biasanya ya? Diabetes. Iya, pokoknya penyakit yang ngeri-ngeri itu yang tidak boleh berpuasa, atau penyakit yang dia punya tanggungan untuk minum obat berapa jam sekali gitu kan untuk proses penyembuhan. Tuh. Maka boleh untuk tidak puasa. Bahkan sebagian ulama mengatakan secukupnya karena definisi al-itaqah tadi, maka secukupnya. Misalkan kebutuhannya adalah untuk mengkonsumsi obat, maka tidak berpuasanya ya ketika mengkonsumsi obat itu, setelah itu lanjut puasa. Lanjut puasa. Tapi anak barengannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Biasanya kan barengannya minum apa barengannya pisang. Iya, secukupnya. Jadi istilahnya wala tata'adda, jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Wala tata'adda, jadi tidak berlebih-lebihan. Secukupnya. Secukupnya untuk keperluan penyembuhan tadi. Kalau itu sebagian ulama. Tapi kalau misalkan mengambil nggak puasa, seluruhnya boleh. Untuk al-ikhtiyar, untuk berhati-hati mengambil langkah itu. Ada obat yang setelah makan, berarti makan dulu dong. Iya, boleh, ya. Memang boleh, tapi yang nggak dibolehkan kan berlebihan. Tapi kalau kebutuhannya memang harus makan dulu ya makan dulu. Itu yang asyikah, sehat. Kalau nggak sehat boleh untuk tidak berpuasa. Yang selanjutnya, yang terakhir waliqomah mukim, tidak sedang dalam keadaan perjalanan atau musafir. Kalau dalam keadaan musafir maka boleh mengambil rukhsah. Ada yang mengatakan itu bukan rukhsah, ada artinya di bukan rukhsah ya dia azimah itu memang sesuai dengan perintah untuk tidak berpuasa dalam keadaan safar, dalam keadaan bepergian. Tapi kalau puasa boleh wa antasumu khairul lakum. Karena kan Nabi juga mengejarkan atau memerintahkan untuk tidak berpuasa kalau sedang bepergian. Dan pada waktu itu malah Sayyidina Umar protesnya anuqti ad-daniyah fi dinina, kita mau menyumbangkan yang sepele banget atau kerendahan untuk agama kita. Masa kita harus menyumbangkan atau memberikan sesuatu yang rendah, yang maksudnya rendah itu tidak all out untuk tenaga kita gitu kan. Jadi fisiknya Sayyidina Umar kan kuat kakar ya kan, kayak perjalanan kono gini kayak itu dia bisa aja. Ada yang lain, makanya dia sempat protes, ya ngobrol lah ke Sayyidina Abu Bakar. Barat alaihi qailan, terus kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, barat alaihi qailan innahu rasulullah. Nah, Rasulullah sebenarnya lah iya terusan. Bahkan ada yang puasa sunnah untuk ya itulah. Kalau kayak dari kata Rasul tidak menginginkan untuk berat bagi ini ya umatnya.
dan tidak ada yang lebih baik daripada Hadratul Rasul. Ya, wis kuwi apa sing diperintah diikuti. Kapan mangan ya saya namanya. Tapi apakah ketika dalam safar melakukan puasa tetap berpuasa boleh? Boleh, wa anda suhu. Tidak berpuasa boleh, boleh karena memang ada ajarannya atau teladannya untuk melakukan tidak berpuasa. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Sudah, Mbak. Ya. Oke. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.